Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gusti Ayu Anggreni Puspita Dewi dengan NIM 21110312886 dengan nomor absen 18. Saya dari kelas F dan saya semester 5. Nah, jadi di mana di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester dengan berbagi pengalaman saya selama mengikuti mata kuliah hipnokonseling dan NLP. Baik, mari kita bahas tentang apa yang saya pelajari dalam mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini. Nah, pertama mari kita bahas hipnokonseling. Nah, apa sih hipnokonseling itu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hipnokonseling adalah terapi dalam konseling yang memanfaatkan hipnosis sebagai metode untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, hipnokonseling merupakan teknik yang memungkinkan kita untuk mengakses tingkat pikiran bawah sadar kita. Nah, jadi hipnokonseling ini memberikan saya pemahaman mendalam tentang yang namanya self-hipnosis. Nah, saya belajar bagaimana sih mengarahkan pikiran dan energi positif ke dalam diri sendiri. Nah, jadi salah satu pengalaman menarik saya adalah ketika saya berhasil meningkatkan kepercayaan diri menggunakan teknik self-hipnosis ini. Nah, saya merasa lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi tantangan hidup ke depannya. Nah, jadi dari self-hipnosis ini saya belajar bagaimana sih menggunakan hipnokonseling untuk meresapi energi-energi yang positif pastinya ya. Nah, dengan menggunakan self-hipnosis ini dapat meningkatkan kepercayaan diri yang kuat, mengatasi rasa takut, dan juga mengatasi keraguan diri pada diri saya. Nah, selanjutnya pembahasan kedua yaitu NLP atau Neuro Linguistic Programming. Nah, jadi NLP atau Neuro Linguistic Programming ini adalah alat yang kuat untuk menggali potensi manusia melalui pemahaman dan penggunaan bahasa pikiran bawah sadar. Nah, dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip NLP ini dalam kehidupan kita dapat mencapai pertumbuhan pribadi, meningkatkan komunikasi, dan juga mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, jadi dalam NLP ini saya belajar beberapa teknik menarik seperti yang pertama yaitu teknik NLP Anchoring. Nah, teknik Anchoring ini adalah salah satu teknik dalam NLP atau Neuro Linguistic Programming yang dapat membantu Anda mengunci keadaan pikiran yang diinginkan. Nah, adapun contoh pengalaman saya sendiri menggunakan teknik Anchoring ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu ketika saat saya merasa cemas atau stres, nah saya mencoba untuk mengingat momen-momen ketika saya merasa tenang dan bahagia. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengaitkan perasaan tersebut dengan stimulus tertentu. Nah, seperti gambar atau musik atau lagu yang saya sukai. Nah, dengan cara inilah saya dapat mengaktifkan kembali perasaan bahagia dan tenang tersebut ketika saya merasa cemas atau stres. Nah, dengan menggunakan teknik NLP Anchoring ini, saya dapat mengurangi rasa cemas ataupun stres. Nah, jadi selain itu, pengalaman yang saya alami berikutnya adalah saya mengalami perubahan dalam keterampilan, kesabaran, dan ketenangan pada diri saya. Nah, misalkan ya, ketika saya berada di suatu perjalanan, nah lalu dihadapkan pada situasi kemacetan di jalan. Nah, melalui penerapan teknik NLP Anchoring ini dapat membantu saya menjaga ketenangan diri, kesabaran, dan juga dapat menghilangkan rasa cemas pada diri saya.
Nah, sehingga perjalanan yang tadinya mengalami situasi yang macet tadi itu, yang tidak tenang, perasaan tidak tenang, merasa cemas dan kurang sabar, menjadi lebih menyenangkan dan menikmati momen di perjalanan. Nah, selanjutnya selain itu dalam NLP yaitu juga ada yang kedua yang namanya teknik modeling. Nah, jadi teknik modeling ini dimana kita belajar dari keberhasilan orang lain dan menerapkannya dalam konteks kita sendiri. Nah, jadi ini itu membuka mata saya terhadap banyak cara berpikir dan bertindak yang lebih efektif. Nah, jadi yang ketiga itu ada teknik NLP affirmation. Nah, teknik NLP affirmation ini membangun pemikiran yang positif. Nah, jadi teknik NLP affirmation ini yaitu salah satu cara merancang afirmasi positif untuk membentuk pola pikir yang sukses dan produktif. Nah, jadi di sini saya mempunyai salah satu contoh pengalaman saya melakukan praktek yaitu self hypnosis untuk meningkatkan kepercayaan diri pada diri saya. Baik, mari kita simak sebagai berikut. Pertama, duduklah atau berbaringlah dengan nyaman. Pastikan tubuh Anda merasakan rileks. Kemudian, tutuplah mata Anda perlahan dan fokus pada nafas Anda. Lalu, relaksasi mata Anda dan leher Anda. Rasakan bagaimana tubuh Anda semakin rileks. Dan biarkan pikiran Anda menjadi tenang. Ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan sejenak. Dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Baik, setiap kali Anda menghembuskan nafas, rasakan ketegangan dan kekhawatiran mengalir keluar dari tubuh Anda. Hitung mundur dari 10 hingga 1. Dan setiap angka membawa Anda lebih dalam ke dalam keadaan hipnosis yang mendalam. Selanjutnya, visualisasikan diri Anda di masa depan. Sukses dan penuh kepercayaan diri. Lihat bagaimana Anda berhasil mengatasi tantangan. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan, Anda merasa semakin kuat dan yakin. Dan rasakan keberhasilan itu di seluruh tubuh Anda. Sugesti ini menguatkan kepercayaan diri Anda setiap hari. Selanjutnya, ucapkan afirmasi positif kepada diri sendiri. Katakan dengan yakin, saya memiliki kepercayaan diri yang kuat. Saya mampu mengatasi setiap rintangan. Dan saya layak mendapatkan kesuksesan. Sekarang, ketika saya menghitung mundur dari 5 hingga 1, Anda akan perlahan-lahan kembali ke kesadaran normal. Buka mata Anda dan merasakan diri Anda rileks dan percaya diri.
Baiklah, hitungan dari 3 sampai hitungan 1. Setiap hitungan membawa Anda lebih dekat ke kesadaran penuh. Dan saat mencapai angka 1, Anda akan sepenuhnya terbangun dan merasa segar. Baik, setelah beberapa saat, perlahan bangun dari relaksasi ini. Baiklah, hitungan dari 3 sampai hitungan 1. Bukalah mata Anda perlahan. Dan kembali ke kondisi sadar sepenuhnya. Rasakan energi positif dan kepercayaan diri mengalir melalui diri Anda. Baiklah, sekarang bukalah mata Anda dan rasakan kepercayaan diri mengalir melalui diri Anda. Nah, jadi pengalaman belajar hypnocounseling dan NLP ini benar-benar memberikan wawasan baru dan juga sangat berkesan bagi saya. Nah, selain itu ada pun manfaat pembelajaran dari mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini, yaitu saya merasa lebih mampu mengatasi rasa cemas, stres, mengatasi rasa takut, dan lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, selain itu, mata kuliah ini memberikan alat praktis yang dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah saya menyelesaikan mata kuliah ini, harapan saya adalah dapat terus mengimplementasikan dan mengembangkan keterampilan yang telah saya pelajari. Nah, saya yakin bahwa ilmu yang saya dapatkan dari mata kuliah hypnocounseling dan NLP ini akan terus membantu saya dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional saya yang lebih baik ke depannya. Baik, sekian dari testimoni pengalaman dari saya mengenai mata kuliah hypnocounseling dan NLP. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih, dan saya aturkan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.